Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSS Sleman dengan Persebaya Surabaya, di mana kedua tim harus bermain imbang 0-0 ya. Dan dengan hasil ini untuk kedua tim dalam 4 pertandingan terakhir ini tanpa terkalahkan. Jadi cukup luar biasa untuk kedua tim. Kita langsung lihat dulu ya dari starting line up kedua tim. PSS Sleman di sini menurunkan Vizcara dengan Ricky Tsawor. Ya, jadi bukan Todd Ferre, lalu di depan ada Hoki Caraka. Di pemain tengah seperti biasa ya, Hamisi, Kim dan juga Bustos. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya di sini juga tetap sama, hanya ada rotasi sedikit dari pemain depan. Ya, di sini Ferdinand Sinaga yang bermain, Kasim Botan di kanan dan Yamamoto tetap dijadikan sebagai gelandang serang. Ya, jadi bukan Valente dulu yang dipilih dari Uston Nawawi menjadi starting line up. Sisanya pemain belakang dan pemain tengah tetap sama, nggak ada masalah. Ya, lalu kita lihat di babak pertama, di sini memang PSS Sleman dengan Persebaya Surabaya ini sama-sama bermain pressing. Persebaya Surabaya di babak pertama, ya ini harus digarisbawahi. Di babak pertama, garis pertahanan Persebaya Surabaya ini cukup ke belakang. Inilah yang membuat PSS Sleman berapa kali berhasil masuk ke area jantung pertahanan dari Persebaya. Sedangkan untuk PSS Sleman justru menaikkan garis pertahanannya di babak pertama. Inilah yang membuat Persebaya Surabaya ketika membangun serangan itu berapa kali selalu kandas dulu di area tengah atau area sayap. Jadi bisa terlihat ya efektivitas serangan dari PSS Sleman itu di babak pertama lebih banyak menekan dan bisa masuk ke pertahanan dari duetnya Kadek dengan Stefanovic. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya justru hanya sampai di pemain sayap atau di pemain tengah. Jadi nggak terlalu banyak membahayakan gawangnya Pintus atau Thales Nathanael maupun Ayub. Ya, Persebaya Surabaya di babak pertama ini 0 shoot. Sampai babak kedua juga sama sebetulnya 0 shoot. Ya, jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya tentu harus ada evaluasi untuk di babak kedua. Karena di babak pertama, ya kalau permainannya seperti ini terus, ya tentu saja di babak kedua PSS Sleman tinggal menunggu peluang-peluang yang bisa tercipta menjadi gol. Karena sangat mendominasi di babak pertama. Jadi evaluasi tentunya harus diberikan dari Uston Nawawi untuk permainan Persebaya Surabaya. Nah, di babak kedua kita langsung masuk ya. Di sini Coach Uston Nawawi jelas memberikan evaluasi. Karena di babak kedua pertahanan dari Persebaya Surabaya ini yang lebih tinggi. Yang artinya ingin mengcounter permainan dari PSS Sleman di babak pertama. Dan itu terbukti berhasil karena Persebaya Surabaya di babak kedua lebih bisa mengambil alih permainan. Dari sektor belakang dan tengah ini cukup bagus. Persebaya Surabaya cukup kuat di babak kedua. Ya, berapa kali bisa mengatur tempo permainan. Sedangkan PSS Sleman dipaksa harus mundur ke belakang pertahanannya. Tapi yang disayangkan adalah permainan Persebaya Surabaya ketika membangun serangan itu masih belum ada kreativitas. Bedanya kalau PSS Sleman di babak pertama pada saat bisa mengambil alih permainan itu masih ada kreativitas. Ricky Tsawor, Bustos, dan juga Vizcara itu berapa kali sering melakukan switch position. Bustos sering ke kiri, Ricky Tsawor di tengah, Vizcara di kanan, atau sebaliknya. Bayu Setiawan masuk ke depan atau Ibrahim Sanjaya masuk ke depan. Nah, di tengah banyak sekali pemain dari PSS Sleman yang menunggu. Jadi kreativitas di babak pertama ini PSS Sleman yang lebih hidup pada saat bisa mengambil alih permainan. Sedangkan di babak kedua ketika Persebaya Surabaya sudah berhasil mengambil alih permainan, tapi kreativitas serangan ini belum ada. Ini sudah berapa kali ya saya kritik untuk Persebaya Surabaya bahwa kreativitas dari sektor Bruno ini belum terlihat. Berapa kali kalian bisa lihat lah di sektor kanan ini kerjasama dari Catur, Kasim Botan, Yamamoto itu berapa kali sering terlihat masih lebih baik lah dibandingkan sektornya Bruno yang lebih banyak mendelay bola. Berapa kali memberikan passing juga salah. Ya, ketika Bayu Setiawan lebih menjaga Bruno dengan man to man, di situ Bruno seperti kewalahan. Kecuali kalau Bayu Setiawan bek kanan dari PSS Sleman melakukan pressing, di situ baru Bruno bisa menjalankan skill individunya. Tapi ketika Bruno menghadapi cover yang hanya man to man, menjaga aja, memarking, nah itu kesulitan Bruno. Jadi seperti mendelay permainannya Persebaya. Inilah yang saya lihat bahwa kreativitas dari Bruno ya, ini berapa kali saya sudah berikan kritik ya. Ini harus ada evaluasi dari Coach Uston Nawawi. Bukan berarti hasil akhir ini lebih penting ya. Itu memang iya. Uston Nawawi mengatakan di konferensi pers kemarin kalau hasil akhir itu lebih penting daripada bermain bagus tapi kalah.
Memang saya setuju hasil akhir itu penting, tapi ingat bahwa suatu tim untuk menjaga konsistensi lalu bisa mengejar title juara itu tentu juga memiliki syarat harus bisa bermain bagus. Karena dengan bermain bagus, konsistensi mendapatkan hasil terbaik akan lebih bagus daripada hanya mementingkan hasil akhir. Jadi ini hanya berbeda pendapat aja. Mungkin kalian yang lebih setuju kalau ya lebih baik Persebaya Surabaya menang. Mau main jelek, main bagus, yang penting Persebaya Surabaya menang. Itu juga boleh untuk memikirkan pendapat seperti itu. Tapi kalau dari opini saya secara pribadi, itu bukan visi saya untuk melihat Persebaya. Persebaya Surabaya ini bagi saya levelnya harusnya di atasnya lagi. Memang mendapatkan win streak 3 kali itu cukup bagus, karena pada saat masih ditangani Aji Santoso itu kan Persebaya Surabaya ngedrop, lalu ditinggal Aji Santoso out. Pastinya kan mental para pemain takutnya down ya. Tapi justru di 3 pertandingan terakhir, Usto Nawawi berhasil membuat Persebaya Surabaya win streak. Artinya mental para pemain kan sudah kembali aman ya. Nah, ketika mental para pemain sudah kembali aman, sudah kembali fighting spiritnya dapat, disitulah saya ingin melihat apakah permainan Persebaya Surabaya akan jauh lebih baik nggak dari sistem penyerangannya. Dan sejauh ini saya melihat, terutama tadi lawan PSS Sleman, di babak kedua ini kan Persebaya Surabaya sangat mendominasi. Jadi kita enak untuk melihat apakah penyerangan Persebaya Surabaya sudah ada evaluasi belum. Dan ternyata menurut saya belum ada sama sekali evaluasinya, terutama untuk Bruno. Ya, saya bukan membenci Bruno, bukan. Tapi saya memikirkan untuk level Persebaya Surabaya ini bukan di sini kalau menurut saya. Persebaya Surabaya ini harusnya bisa jauh levelnya daripada permainannya yang seperti ini. Bukan berbicara hasil yang penting menang, imbang atau kalah. Saya yakin 100% kalau Persebaya Surabaya bisa bermain bagus ya secara konsisten, hasil-hasil terbaik juga akan didapatkan. Tapi kalau hanya berpikir yang penting hasil akhir tanpa peduli dengan permainan Persebaya Surabaya bagus atau tidak, ya kita akan lihat sejauh mana nanti Persebaya Surabaya akan melangkah. Jadi untuk sejauh ini saya tetap bilang Persebaya Surabaya butuh pelatih baru yang bisa memberikan perubahan untuk penyerangan Persebaya. Ini 90 menit 0 shoot loh Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk PSS Sleman di babak kedua walaupun di pertengahan babak kedua banyak keserang, tapi di menit-menit akhir tetap bisa menjaga efektivitas. Hanya saja mungkin pergantian dari Ricky Dwi menggantikan Hoki Caraka, Kesano menggantikan Ricky Cawor, memang saya masih sedikit tanda tanya ya, karena sebetulnya Ricky Dwi lebih bagus dipasang sebagai pemain sayap. Sedangkan di bangku cadangan masih ada Todd Ferre yang notabene juga cukup bagus untuk menggantikan Vizcara. Karena Vizcara terlihat nih fisiknya sudah seperti sudah nggak terlihat sudah kelihatan kelelahan. Jadi penyerangan PSS Sleman di babak kedua walaupun mendapatkan sedikit penyerangan, tapi sudah mudah terbaca karena permainannya sudah hanya melewati sektor sayap, sektor tengahnya nggak hidup sama sekali. Ya, jadi kesimpulan saya untuk PSS Sleman ya ini untuk faktor pergantian pemain, lalu melihat pemain-pemain di atas lapangan yang sepertinya sudah nggak perform ya, karena kan di babak kedua ini PSS Sleman yang justru banyak tertekan. Nah, sebetulnya kesempatan untuk Milhail bisa memasukkan pemain baru dan diberikan instruksi agar gaya permainan PSS Sleman bisa berubah. Karena di babak kedua setelah pertandingan dimulai kan justru PSS Sleman yang banyak tertekan. Nah, itu biasanya solusinya ya pelatih harus memasukkan pemain baru yang bukan hanya menggantikan posisi, tapi untuk merubah strategi. Nah, ini saya nggak melihat dari Milhail saat babak kedua justru yang banyak tertekan. Ya, banyak menciptakan peluang juga dari pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada servis bola mati. Ini ya, ada satu peluang emas dari Ricky Dwi itu yang melakukan overlap ya dari belakang sampai ke depan lalu masih kena tiang itu. Itu peluang emas dari PSS Sleman di babak kedua. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya kesimpulan saya masih belum ada perubahan untuk lini serang, masih tetap terlihat monoton, terutama dari sektor Bruno. Ini masih terlalu banyak untuk membawa bola, mendelay permainan cepatnya Persebaya, dan berapa kali juga ketika dijaga oleh Bayu Setiawan, ya dijaga dengan melakukan man to man saja, man marking, ya ini Bruno seperti kesulitan. Ya, jadi ini harus ada evaluasi sebetulnya dari Usto Nawawi kepada Bruno. Ya, karena kontribusinya ini dalam beberapa pertandingan terakhir Bruno nggak terlihat. Terakhir bagus ini Bruno pada saat
Persebaya Surabaya bertemu Persita Tangerang ya kalau nggak salah itu. Itu terakhir saya melihat permainan Bruno itu bagus. Sisanya hampir nggak terlihat konsisten. Ya, masih tetap sama terlalu melebar bermainnya gitu. Jadi mudah ditebak dan tidak ada kreativitas dari sektor kirinya Persebaya. Kalau sektor kanan sudah saya bilang cukup baik. Ini ya harus ada evaluasi dari Uston Nawawi. Kalau misalkan masih tetap sama permainan Persebaya Surabaya seperti ini di area penyerangan, ya tentu saya berharap Persebaya Surabaya bisa cepat mendatangkan pelatih baru. Ya, ini kembali lagi ke tujuan saya untuk Persebaya Surabaya ini di level yang lebih atas lagi daripada ini. Permainannya ya, bukan masalah hasil, tapi permainannya gitu. Ya, dan sesuai dari prinsip saya kalau Persebaya Surabaya bisa bermain bagus, hasil terbaik juga akan didapatkan. Bukan berarti hanya fokus di hasil akhir tanpa memikirkan permainannya Persebaya Surabaya ini bagus atau tidak. Ya, inilah pendapat saya aja secara pribadi ya mengenai konferensi pers dari Uston Nawawi. Ya, jadi untuk PSS Sleman dan Persebaya Surabaya tetap semangat ya. Semoga dengan hasil ini, pertandingan ini ya kedua tim juga memiliki evaluasi agar di pertandingan berikutnya bisa melanjutkan hasil terbaik dan melanjutkan tanpa kekalahan. Ya, jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.